Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Luar biasa. Siapa yang udah kangen sama Kakak Fani sama Kakak Sarah? Cuci tangannya. Hari ini kita mau kembali ikut ibadah anak. Kita mau memuji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Tangannya. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk setiap penyertaan-Mu dan setiap pembelaan-Mu dalam kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami selama 1 minggu. Kami merasakan ya Tuhan, tangan-Mu tidak pernah meninggalkan, selalu menolong kepada kami. Kini ya Tuhan, di siang hari ini kami boleh kembali ya Tuhan Yesus datang kepadamu untuk beribadah dalam ibadah anak kami pada siang hari ini. Berkenan kiranya ya Tuhan, Engkau yang boleh memimpin ibadah kami dari awal sampai pada penghabisannya. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Tuhan, yang boleh hadir di tengah-tengah tempat di mana kami boleh beribadah, sehingga ya Tuhan di saat kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu juga hadir, sehingga puji-pujian itu juga ya Bapak boleh memenangkan seisi rumah kami, demikian juga dengan tetangga-tetangga kami. Bapa di surga, berkenan kiranya Kau berikan kepada kami hati yang baik, hati yang rindu untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, rindu untuk mau ya Tuhan Yesus Kristus memberikan yang terbaik kepadamu lewat setiap pujian kami dan juga lewat setiap gerak dan tarik kami yang akan kami naikkan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa. Kau juga berkati setiap kakak-kakak kami yang akan melayani pada siang hari ini. Berkenan kiranya kuasa-Mu hadir di dalam segenap kehidupan mereka, sehingga ya Tuhan setiap pelayanan yang boleh mereka lakukan semuanya kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, Kau juga boleh memberkati kedua orang tua kami ya Tuhan, yang ikut bersama-sama dengan kami, yang membimbing kami dalam ibadah anak kami secara online pada siang hari ini. Kuasa-Mu juga boleh melingkupi seluruh penghidupan mereka, sehingga ya Tuhan lewat ibadah yang kami lakukan pada siang hari ini, kami boleh menerima berkat yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap untuk memulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah, siapa di sini yang bersemangat? Saya. Kakak Saret juga bersemangat. Kakak Fani juga apalagi bersemangat. Karena hari ini puji-pujiannya nih penuh dengan sukacita. Betul. Untuk itu adik-adik yuk bangkit berdiri. Kita mau gerakkan puji-pujian kita mau angkat lagu pujian. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih
Yesus manis dan indah, bahkan lebih tinggi, lebih dalam, lebih luas dari semua kasih yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus mau saling mengasihi, juga harus saling sayang menyayangi. Kepada siapa aja sih Kakak Sarah? Papa, Mama, adik, orang kakak, teman-teman, teman-teman, atau semua orang yang kita kasihi. Kita mau angkat lagu pujian, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sekali lagi, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua, sayang semua, sayang semua, sayang semua. Haleluya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang masih semangat untuk memuji Tuhan? Haleluya. Gak boleh ada yang lelah, karena hari ini kita mau memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan Tunggu Yesus. Kakak Sarah, kita yel-yel dulu kali ya, Boleh? biar lebih semangat lagi Kakak Sarah. Boleh. Ada haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Tepuk Yesus. Yesus, Yesus, yes. Kita mau menari bagi Tuhan, kakek-kakek, nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, juga semua anak sekolah minggu. Kita sama-sama, kita sama-sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan lagi. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, juga semua anak sekolah minggu. Kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama melayani Tuhan. Haleluya. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang duduk dengan baik, sikap yang baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
Bapa di surga, sekarang kami sudah sampai di pertengahan ibadah kami. Kalau saat ini ya Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu, muliakan nama-Mu, bernyanyi, bergirang. Biarlah kiranya itu boleh Engkau terima seturut dengan kehendak-Mu. Sempurnakanlah ya Tuhan, biar itu menjadi kesukaan bagi nama Tuhan Yesus. Sekarang kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami hati yang baik, pikiran yang baik yang hanya tertuju kepadamu. Demikian juga biarlah kiranya kami boleh takut dan hormat kepadamu, agar setiap firman yang boleh disampaikan oleh kakak kami boleh mendengarnya dengan baik, kami boleh menerimanya dengan hati yang baik, dan kami rindu kami menjadi pelaku firman Tuhan, jadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kepada kakak Lani yang boleh Tuhan percayakan untuk memberitakan firman-Mu, Tuhan kiranya mengurapi juga kepada kehidupannya, Tuhan yang mengurapi kepada setiap ucapannya, agar apa yang boleh terucap itu boleh kami terima, dan kami boleh sama-sama terberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya kami mau isi dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Gimana tadi semuanya? Apakah semuanya bersuka cita? Haleluya. Kalau semuanya tadi sudah bersuka cita, yuk sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang baik, semuanya lipat tangan. Kali ini firman Tuhan kita ambil di dalam Daniel yang ke-6 ayat yang ke-1 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Di sebuah kerajaan ada seorang raja yang bernama Raja Darius. Raja Darius adalah orang Media. Ia menerima pemerintahan ketika berumur 62 tahun. Lalu Raja Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja. Dan untuk membawahi itu, mereka diangkatlah 3 pejabat tinggi atas kerajaan. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Pada waktu itu, Daniel melebihi dari para pejabat tinggi dan wakil raja lainnya, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan karena itulah, raja bermaksud untuk mengangkat Daniel atas seluruh kerajaannya. Mendengar maksud raja itu, para pejabat tinggi dan wakil raja berusaha untuk mencari-cari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan. Tetapi pada akhirnya adik-adik, mereka tidak mendapati satu alasan pun. Sebab Daniel adalah orang yang setia dan tidak didapati sesuatu pun kesalahan ataupun kelalaian apapun padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan apapun terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap Raja Darius. Kata mereka, ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah sepakat supaya dikeluarkan suatu larangan. Barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia lain, kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu Raja Darius pun membuat surat perintah tersebut yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Surat perintah itu tidak dapat dicabut kembali. Setelah Daniel mendengar itu, pergilah ia ke rumahnya, lalu ia berdoa. Di dalam kamarnya lah Daniel biasanya 3 kali dalam sehari
ia berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Orang-orang itu pun mengikuti Daniel karena mereka memang ingin mencari-cari kesalahan Daniel. Lalu orang-orang itu bergegas masuk ke rumah Daniel, dan mereka pun melihat Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Melihat hal itu, mereka pun lalu menghadap Raja Darius untuk menanyakan tentang larangan yang sudah dibuat oleh raja. Katanya, "Raja, bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa?" Daniel, ia salah satu orang yang tidak mengindahkan larangan dia tuanku yang keluarkan. Ia tetap berdoa 3 kali sehari kepada Allahnya. Mendengar hal itu, raja pun menjadi sangat sedih. Lalu ia pun mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari tenggelam, ia masih tetap berusaha untuk menolong Daniel. Karena raja belum memutuskan apapun, bergegaslah orang-orang menghadap raja kembali. Mereka mendesak raja dan berkata, "Ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan yang dikeluarkan oleh raja yang dapat dirubah. Karena raja harus menepati sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan, maka raja pun memberi perintah supaya membawa Daniel. Dan akhirnya adik-adik, Daniel pun dilemparkan ke dalam gua singa. Berkatalah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Lalu ditutuplah gua itu dengan sebuah batu, dan raja pun mencap batu itu dengan cincin meterai, tanda bahwa itu tidak dapat dirubah oleh siapapun. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman, dan ia tidak dapat tidur karena memikirkan Daniel. Akhirnya fajar pun menyingsing, tanda hari sudah pagi. Pagi-pagi sekali, bangunlah raja, dan ia pergi dengan terburu-buru ke gua singa untuk melihat keadaan Daniel. Sampailah Raja Darius dekat gua singa itu. Lalu berserulah ia kepada Daniel dengan suara sayu, "Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah Allahmu melepaskan engkau dari singa-singa itu?" Jawab Daniel, "Ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, dan di hadapan tuanku Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Mendengar suara Daniel itu, bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel dikeluarkan dari gua singa itu. Dan pada saat Daniel keluar dari gua singa itu, tidak terdapat luka apapun pada Daniel, karena ia percaya kepada Allah. Lalu raja pun memberi perintah agar orang-orang yang telah menuduh Daniel dibawa, dan mereka pun dilemparkan ke dalam gua singa. Dan akhirnya apa yang terjadi kepada mereka adik-adik? Belum sampai mereka ke dasar gua itu, singa-singa itu pun telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa,
dan bahasa. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan ini harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Sebab dialah Allah yang melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Karena dia Allah yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan pada akhirnya Daniel pun mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Amin. Nah, adik-adik semuanya, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang di sini tahu cerita firman Tuhan yang tadi tentang apa sih? Ya, betul. Firman Tuhan yang tadi kita dengar ceritanya tentang Daniel di gua singa. Nah, Daniel itu adalah orang yang setia. Setia beribadah dan berdoa. Di situ dikatakan di dalam firman Tuhan, Daniel itu berdoa 3 kali sehari. Dia setiap hari melakukan itu semuanya. Walaupun adik-adik pada saat itu tuh dikeluarkan larangan. Tidak boleh menyembah kepada siapapun, satu dewa pun atau kepada manusia kecuali kepada raja. Tetapi Daniel tetap setia beribadah dan berdoa. Sehingga apa adik-adik? Karena Daniel percaya bahwa Tuhan Yesus ada beserta dengannya. Demikian juga dengan kita adik-adik. Nah, kita nih anak-anak Tuhan. Kita harus mencontoh kehidupan Bapak Daniel. Menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang tekun, beribadah, dan berdoa setiap harinya. Walaupun nih mungkin kita diejek, dihina, dicerca, dicaci maki, mungkin kita akan dijahati. Tetapi karena kita setia beribadah kepada Tuhan, kita jangan takut adik-adik. Kita jangan gentar. Karena Tuhan Yesus akan beserta dengan kita semuanya. Sekarang nih, Bapak Kakak Lani mau tanya, siapa di sini yang masih setia berdoa setiap harinya? Wah, puji Tuhan, masih ada yang setia berdoa setiap harinya. Kalau masih ada yang bolong-bolong berdoanya setiap harinya, ayo adik-adik, coba mulai dari sekarang kita sama-sama dari yang kecil sampai yang besar sama-sama belajar untuk tekun, setia, berdoa setiap harinya. Mungkin nih, contohnya aja, mulai dari doa sebelum makan, terus doa sebelum tidur, atau doa sesudah bangun tidur. Nah, lalu lanjut lagi nih adik-adik, berdoa untuk keluarga kita, untuk papa mama kita. Sehingga apa adik-adik? Seluruh keluarga kita boleh ada dalam penyertaan dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk ayat hafalan di minggu yang akan datang, untuk anak-anak yang belum bersekolah sampai kelas 2 SD, ayat hafalannya di dalam Yesaya ke-41 ayat 10a. Yesaya 41 ayat 10a, demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab
Aku ini Allahmu. Amin. Untuk hafalan yang kelas agak besar, kelas 3 sampai kelas 6, kita buka di dalam Ulangan yang ke-31 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Yuk sebentar adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita berdoa, kita angkat pujian pas 1. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami. Engkaulah Bapa kami yang senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang ada dan hadir dalam kehidupan kami, kecuali Engkau ya Tuhan, yang boleh hadir dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan pada saat siang hari ini. Firman-Mu ya Bapa mengingatkan kepada kami, agar kami boleh semakin setia dan bertekun dalam setiap ibadah dan doa-doa kami. Sehingga kami tidak menjadi takut, tidak menjadi bimbang dengan apapun yang terjadi. Karena kami percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Biarlah firman-Mu senantiasa boleh ada di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu. Sehingga firman-Mu boleh terbentuk dalam kehidupan kami.
Kami menjadi anak-anak yang membawa terang dimanapun kami berada. Sehingga ya Tuhan, melalui kehidupan kami, nama Tuhan Yesus boleh semakin diperdengarkan. Tuhan Yesus, kami juga membawakan kehidupan seluruh anak-anak-Mu dalam 1 minggu lamanya ke dalam tangan-Mu. Pada saat kami bersekolah, pada saat kami bermain, pada saat kami melakukan aktivitas apapun, mohon kiranya Tuhan Yesus boleh hadir menyertai dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami. Sehingga ya Tuhan, kami boleh mencerminkan anak-anak-Mu. Sehingga melalui kehidupan kami boleh membawa terang yang hidup kepada semua orang yang di sekitar kami. Terlebih ya Bapa, dikala kami masih bersekolah secara online di rumah kami masing-masing, mohon kiranya Tuhan Yesus pun boleh hadir, sehingga Tuhan tetap memberikan kepintaran kepada kami, pengertian akan setiap pelajaran-pelajaran yang kami terima, sehingga kami boleh mendapatkan hasil yang terbaik, dan semuanya itu datang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Demikian juga keluarga kami bawakan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh melingkupi kehidupan keluarga kami, Papa dan Mama kami, kakak dan adik kami, bahkan seluruh isi keluarga kami bawakan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Yesus, seluruh isi keluarga kami boleh menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga. Saat ini kami juga membawakan untuk ibadah yang kami lakukan di minggu yang akan datang. Mohon kiranya Tuhan Yesus boleh tetap hadir di dalam setiap ibadah anak di minggu yang akan datang yang kami lakukan. Mohon Kau boleh hadir ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berkenan boleh menjamah kepada setiap anak-anak-Mu, kepada kami semuanya, agar kami tidak bermalas-malasan dalam ibadah kami, tetapi biarlah Tuhan Kau yang boleh menjamah dan mengetuk hati kami, hingga kami boleh mengingat ada persekutuan yang sangat indah setiap hari Minggu, sehingga kami semuanya ya Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Engkau yang tetap boleh mempersatukan kami dengan kasih-Mu, sehingga hati kami semuanya boleh bersuka cita memuji dan memuliakan nama-Mu. Kakak-kakak kami akan melayani di minggu yang akan datang. Mohon kiranya Tuhan Yesus yang boleh mengurapi kepada mereka, sehingga di dalam setiap pelayanan yang mereka lakukan, nama Tuhan Yesus saja yang boleh dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ya Bapa, setiap seru doa permohonan kami, ucapan syukur kami, yang kami naikkan, yang kami alaskan, di dalam satu nama yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyapa Bapa dengan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana ibadah hari ini? Ada sukacita? Jangan lupa tugasnya. Jangan lupa ibadah di minggu depan juga. Tuhan Yesus memberkati.